Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu memiliki cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan anak-anaknya, saudara. Dan mari kita mau belajar dari kisah seorang janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 24. Di tengah-tengah kebobrokan mental dan kerohanian bangsa pilihan Allah yang dipimpin oleh Raja Ahab, Tuhan ingin menunjukkan bahwa masih ada iman yang benar, saudara. Bahkan iman ini muncul bukan dari bangsa pilihan Tuhan, tetapi muncul dari bangsa lain. Ia adalah seorang dari Sarfat, dari tanah Sidon, seorang janda miskin dan tidak mempunyai harapan untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini penting untuk mengerti bagaimana seorang janda ini dikatakan tidak memiliki harapan untuk kelangsungan hidupnya, saudara. Menurut 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12, seorang janda ini hanya memiliki satu anak yang sakit keras. Kemudian segenggam tepung, bukan roti, sedikit minyak dalam buli-buli, sedikit air dalam kendi, 2-3 potong kayu api yang berhasil dikumpulkannya. Data ini menandakan bahwa ia hidup tanpa harapan lagi, saudara. Demikian juga diakui oleh dirinya dengan pernyataan yang memilukan. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Di dalam ayat 12 bagian B. Disinilah pesan utama dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 4 ayat yang ke-25 dan ke-26. Bahwa Elia mencari seorang janda yang beriman di tengah bangsa-bangsa penyembah Baal. Disebutkan, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Saudaraku, seorang janda Sarfat di tanah Sidon yang hidup
di tengah-tengah para penyembah Baal ini justru mempercayai Elia sebagai nabi utusan Tuhan dengan pengakuan imannya, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saudara, kisah seorang janda di Sarfat mengingatkan kita bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Janda di Sarfat ini hidup dalam keprihatinan. Selain saat itu terjadi kekeringan hebat yang melanda negeri, janda ini juga hidup miskin, saudara. Saat berjumpa dengan Nabi Elia, janda itu sedang mengumpulkan kayu bakar untuk mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang dimilikinya menjadi roti bagi janda itu dan anaknya. Itu adalah persediaan terakhirnya dan dia pun sudah bersiap untuk mati kelaparan, saudara. Saat Nabi Elia meminta janda itu menyiapkan roti baginya dari sisa persediaan yang ada, dengan iman janda itu tetap taat. Hasilnya sungguh menakjubkan, saudara. Ketaatan janda di Sarfat membuat tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Hal ini terjadi hingga Tuhan kembali mengirimkan hujan seperti yang difirmankannya. Saudara, tentu kita sering dengar ada mujizat yang terjadi di suatu tempat atau ada seorang yang mengalami mujizat dalam hidupnya. Allah memang sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah saudara sungguh percaya bahwa Allah sanggup melakukan itu, saudara? Bila saudara berada di posisi janda di Sarfat ini, apakah kita dapat percaya pada janji Allah dan taat kepada perintahnya saat itu? Sementara kita tahu bahwa apa yang ada di tangan kita mungkin merupakan hal terakhir yang kita miliki, saudara. Saudaraku, mari kita tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Mungkin saat ini kita sedang kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, kesulitan dalam berusaha, bekerja, atau mungkin kita sulit mencari pekerjaan akibat dampak pandemi yang sedang terjadi, dan atau mungkin kita berada pada situasi yang sepertinya mustahil. Saudaraku, mari kita belajar dari seorang janda di Sarfat. Walaupun di tengah kekeringan, kelaparan, dan ancaman kematian sewaktu-waktu, namun dia tetap memiliki iman dan ketaatan yang teguh dan tidak tergoyahkan, yaitu iman kepada Allah. Dan lihatlah, saudaraku, kita akan melihat perkara-perkara besar dan ajaib yang akan Tuhan kerjakan untuk memelihara hidup kita, umat kesayangannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan agar kami memiliki iman yang teguh, yang disertai dengan ketaatan kepada Tuhan, meskipun dalam situasi yang sepertinya mustahil. Iman untuk percaya bahwa Tuhan yang selalu memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, dalam setiap kondisi kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami sakit. Mari Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saat ini. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Yang berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mereka yang masih jauh daripada Tuhan. Mari Tuhan bawa mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Pengampunan-Mu bagi mereka, yang akan mengubah hidup mereka ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan
Berikan belas kasihan Tuhan, pulihkan bangsa kami, negeri kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, karena pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sungguh kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Dan mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.